Film ini diawali dengan seorang manten cantik bernama Mirah yang sesaat lagi akan menjalani akad nikah dengan tradisi Jawa. Setelah selesai merias wajah Mirah, Kang Rias ini langsung menghembuskan kebul jarcok untuk menuntaskan ritual. Sampurno. Sementara di luar, pagelaran-pagelaran tradisional terlihat memeriahkan acara pernikahan Mirah, termasuk acara debus ngahakan neon merek Polip. Singkat waktu setelah akad berjalan lancar, Mirah dan suaminya yang bernama Aryo bersiap menjalani proses bejek telur. Orang hadirin untuk tenang dan melihat telur yang dipakai acara malah busuk, Miss Ningsih seolah merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada putranya. Namun Mr. Mulyono meminta istrinya untuk tenang karena mungkin saja tim WO kurang teliti dalam memilih telur. Beneran Mas Ara dapet siapa tuh? Aku. Di tengah kekhawatiran orang tuanya, Aryo yang sudah tidak sabar untuk membobok Mirah seolah tidak memperdulikan kejadian aneh tadi. Hingga di malam harinya, meski terjadi beberapa kejanggalan di pesta pernikahan, namun Mirah merasa bersyukur bisa menikah dengan Aryo. Apalagi Aryo bisa menerima kekurangannya yang tidak bisa memasak. Mendengar hal itu, Aryo berkata jika hal tersebut bukanlah masalah besar, karena yang terpenting hanyalah servisan gabrut yang memanjakan cacing beruratnya. Dirasa suaminya sudah tidak tahan menahan gejolak isi sempak, Mirah langsung melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Singkat waktu di keesokan harinya, Mirah yang kebluk merasa heran saat mengetahui suaminya tidak ada di kasur. Sesaat kemudian, seketika Mirah tersenyum manja saat menemukan surat romanse dari suaminya. Di sela kalimat-kalimat cinta, Aryo pun menuliskan resep pisang goreng kesukaannya untuk Mirah yang tidak becus memasak. Sementara di sisi lain, Aryo yang merupakan seorang petugas sensus ekonomi terlihat tetelepek menanyakan penghasilan seorang abah-abah ringkih dan juga si emak-emak pewot yang jelas-jelas sudah tidak bekerja dengan alasan kepatuhan pajak demi kemaslahatan masyarakat. Sontak hal itu membuat si abah kesal, terlebih pemerintah sama sekali tidak pernah membantu dirinya dalam mencari pekerjaan. Mendengar tsunami fakta yang tak bisa ditahan, Aryo hanya bebel-heman saat mendengar keluhan tersebut. Sementara di rumah, keanehan mulai terjadi pada Mirah yang baru selesai mandi junub. Sontak Mirah pun bergidik ngeri saat sekilas melihat tangan jurik dengan kuku yang penuh aspal gelayutan di bahunya. Kembali pada Aryo dengan tingkahnya yang cologog, ia pun nyelonong saja saat akan menyensus seorang janda yang baru pindah ke desanya. Mendengar suara radio yang kekersekan, Aryo yang merasa terganggu berusaha untuk membetulkannya dengan teknik tampolan elektronik. Seketika Aryo kaget saat Mbak Lasmi tiba-tiba muncul begitu saja. Kemudian saat Aryo melakukan pencatatan ekonomi, tiba-tiba saja Lasmi memberikan kode gabrut pada Aryo. Terlebih 2 tahun menjanda sangat membuat hidupnya hampa. Namun jelas saja Aryo yang baru kawin tidak menggubris hal tersebut. Cantik Astagfirullah, akibat kebelet mencatat data penghasilan rakyat, Aryo secara tidak sadar malah memasuki rumah kosong yang angker. Kembali ke rumah, Mirah yang sedang membuat pisang goreng tiba-tiba merasa heran saat melihat gelagat aneh petugas PLN yang sedari tadi keluyuran di depan rumahnya. Astagfirullah, setelah di jumpscare bebenguk zombie PLN, Mirah yang panik bergegas menghubungi suaminya. Tapi ternyata HP Aryo malah ketinggalan di rumah kosong. Di saat itu pula, setelah jauh abret-abretan, Aryo yang ketakutan bergegas masuk ke warung bakso untuk meminta bantuan. Singkat cerita, entah terkena sirep atau apa, Mirah yang terbangun seketika panik saat dirinya malah kepoloran di dapur sampai malam.
Antara kaget dan heran, Mirah pun syok saat melihat sosok jurik bergaya di atas normal jungkir balik di luar rumahnya. Di tengah ketakutan, tiba-tiba saja Mirah mengalami mimisan, komplikasi antara sakit di bahunya yang sangat ngejelengak. Sementara itu, Aryo pun tak habis pikir saat dirinya malah kepoloran di warung bakso yang sepi. Di tengah teror yang semakin ekstrim, Aryo pun lemah saat dirinya disandwich dua jurig yang mengerikan. Innalillahi, dengan jurus sabetan sukuna jujur sih kasihan, Aryo si petugas sensus ekonomi langsung modar di tempat. Dan bisa kita lihat, delman goib ini langsung menghilang dalam kabut seperti di film Silent Hill. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, setelah kematian Aryo yang sangat aneh, gosip pun tersebar di antara para pelayat jika Mirah memiliki kutukan bahula ewean, di mana setiap lelaki yang sudah gabrutan dengan si terkutuk sudah dipastikan akan tewas dengan cara yang janggal. Sementara di dapur, Miss Ningsih yang sempat merasakan firasat buruk tak bisa menahan tangis saat melihat putra sematawayangnya tewas dengan mengenaskan. Tak cuma itu, seketika Miss Ningsih murka saat melihat pisang goreng yang geheng seperti tai di atas wajan. Akhirnya, Mirah yang dianggap sebagai perempuan pembawa sial harus mendapatkan pengusiran. Tak cuma itu, ia pun tidak diperbolehkan lagi menginjakan kakinya di desa ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, scene beralih pada gadis NPC bernama Sri yang terlambat di hari pertamanya kerja. Setelah membacoti Sri, Endang si koordinator pabrik langsung mengajak Sri pergi ke ruang produksi wig. Kamu tahu nggak itu kayak apa? Ya memang gaji teman-teman di sini itu pada rajin-rajin nanam rambut. Namun setibanya di ruang produksi, seketika Sri histeris setelah mengetahui Mirah si perempuan pembawa sial ternyata bekerja di pabrik ini. Elah, entah emang kerusupan atau cuman pada malas gawe, seluruh karyawan pabrik tiba-tiba bertingkah bak orang kemasukan hodam. Hingga mereka pun berhamburan keluar pabrik dan membuat hari ini tidak produktif. Setelah kekacauan yang terjadi, kepala pabrik yang bernama Mas Agus terlihat mengantarkan Mirah pulang, di mana Agus yang kecantol oleh kecantikan Mirah memintanya untuk jangan memikirkan tentang apa yang terjadi di pabrik. Lantas menyadari Mirah belum makan, Agus langsung mengajaknya makan siang di rumah makan Padang Rancak Bana. Singkat waktu, scene beralih pada pemilik rumah makan Padang yang mirip Morgan Semos cenat-cenut. Melihat Udabana malah terpesona pada Mirah, Agus memintanya untuk menyiapkan 2 porsi nasi rendang. Silakan Pak, 2 nih. Di tengah basa-basi, Agus si bujang lapuk langsung mengungkapkan keinginannya untuk mengajak Mirah menikah, di mana jika Mirah menerima tawarannya, ia akan menjamin semua kebutuhannya. Mendengar hal itu, Mirah yang masih trauma dengan kematian Aryo berusaha mempertimbangkan terlebih dulu. Di malam harinya, sepulang ke kontrakan, Mirah pun heran saat melihat sekelebat bayangan pria yang ingin bertamu. Ini kubawakan untukmu. Oh, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk tentang mantan suaminya. Dan meski nyawa belum ngumpul, Mirah pun lemas saat pemilik kontrakan yang termakan gosip pegawai pabrik tiba-tiba mengusirnya dari kontrakan. Di keesokan harinya, Mirah yang luntang-lantung tidur di kantin pabrik langsung dipersekusi oleh para karyawan. Melihat hal itu, seorang mandor bernama Suyoto berusaha menenangkan para pekerja dan meminta mereka masuk ke pabrik. Saat pemilik pabrik datang, ia pun merasa iba dengan nasib Mirah yang semakin lama semakin terbuli. Lantas, ia pun kembali membujuk Mirah untuk menerima tawarannya. Meskipun masih trauma, namun daripada hidup luntang-lantung, Mirah pun akhirnya menerima tawaran bosnya ini.
Seminggu kemudian, seorang kepala bank emok bernama Budi memberitahu jika nasabah prioritasnya yaitu Pak Agus telah menikah dengan Mirah. Dan baru saja ia dan istrinya ini menghadiri acara pernikahan di KUA. Mendengar hal itu, Bana yang sempat kepincut pada Mirah sedikit merasa galau. Setelah membayar makanannya, Budi langsung mengajak istri cantiknya ini untuk pulang. Sementara di rumah gedong, Agus tidak menyangka jika Mirah ternyata memiliki adik yang telah menikah dengan seorang kepala bank emok. Lantas Mirah menjelaskan jika dirinya dan Putih sudah lama lost kontak. Ia pun kaget karena ternyata takdir kembali mempertemukan mereka di KUA. Hingga di tengah perbincangan, Agus pun mengajak Mirah untuk segera bertempur. Terlebih hal ini yang sangat ia nantikan sejak berbulan-bulan lalu. Takut hal buruk terjadi, Mirah pun berkata jika dirinya belum siap untuk dibobok. Mendengar penolakan itu, jelas saja membuat sempak Agus kembali longgar. Di keesokan harinya, Mirah yang mengetahui Mas Agus menyukai lodeh, langsung menanyakan resep pada mama penjual sayur di pasar. Lantas karena Mirah tidak bisa memasak, si Ma ini langsung menuliskan resep untuk membuat sayur lodeh yang enak. Sepulangnya ke rumah, entah punya alergi atau apa, Mirah seolah enggan menggunakan bawang putih pada masakannya. Lantas ia pun memutuskan untuk membuat sayur lodeh tanpa bawang putih. Nah, ini dia. Gak sabar. Di malam harinya, meski lodeh buatan Mirah terasa seperti air kobokan, namun Agus yang ingin menyenangkan Mirah tetap memujinya. Lantas karena 2 hari belum dilayani, Agus kembali mengajak Mirah untuk ngaduk. Lagi-lagi, seolah merasa tidak redo, jurig Aryo kembali menampakkan diri dengan rupa seperti foto KTP yang sudah beladus. Hingga dari kejadian itu, Mirah pun kembali menolak ajakan Agus. Setelah beberapa kali ditolak, Agus yang muak memutuskan untuk meluapkan hasratnya pada sabun Gip yang dibolongin. Monggo. Kemudian, scene beralih pada Putih yang baru pulang dari pasar. Dengan cekernya yang rada pengkor, Putih bergegas ke dapur untuk memasak. Namun baru saja memotong-motong bawang putih, tiba-tiba saja ia pun mendengar kedatangan seseorang. Melihat kedatangan Mirah, Putih langsung menanyakan apa yang kakak tirinya ini inginkan. Lantas Mirah mengungkapkan jika dirinya ingin meminta maaf pada apa yang ia lakukan di masa lalu. Namun dengan wajahnya yang ketus, Putih meminta Mirah untuk tidak membahas lagi hal itu. Terlebih kini hidupnya sudah tentram bersama keluarga kecilnya. Dirasa usahanya sia-sia, Mirah pun pamit untuk pulang. Itu siapa, Bu? Teman ibu. Di malam harinya, Agus yang sudah 2 minggu dianggurin akhirnya tidak bisa lagi menahan hasrat gejolak cacing dalam cangcutnya. Namun kini, Mirah yang merasa semuanya akan baik-baik saja akhirnya mau untuk diaduk. Di malam berikutnya, setelah seminggu mencekoki Agus dengan lodeh buatannya, Mirah pun berusaha menahan muntah saat mencicipi lodeh yang terasa seperti air comberan. Hingga setelah mencicipi rasa lodehnya yang semakin aneh, Mirah memutuskan membeli saja makanan jadi di rumah makan Padang. Sementara itu, Agus yang sedang OTW pulang seketika kesal saat melihat delman yang menghalangi jalan. Kekesalan pun semakin menjadi saat kini ban mobilnya malah gembos. Sementara di sisi lain, Mirah yang sedang memilih sayur seketika panik saat melihat hidungnya yang tiba-tiba mimisan seperti dulu. Melihat Mirah ngejelengak bahu, Bana berusaha untuk menolongnya. Bersamaan dengan hal itu, jurig penari kembali muncul untuk menghabisi Agus yang sempat membobok celengan Mirah. Sungguh naas, kini giliran Agus yang harus mengalami nasib sama seperti Aryo. Kembali ke warung, setelah Mirah mengalami mimisan, Bana yang khawatir memutuskan untuk mengantarnya pulang. Namun di tengah perjalanan, seketika mereka pun heran saat melihat warga sedang mengerubungi mobil Agus.
Astagfirullah, betapa syoknya Mirah saat melihat suaminya tewas dengan cara yang mengenaskan. Kira-kira kutukan apa yang tertanam dalam isi cangcut Mirah sampai-sampai setiap lelaki yang mengaduknya harus tewas secara mengerikan? Kalem atuh. Di tengah malam, Putih yang sedang mengeloni putrinya bergegas menghampiri suaminya yang pulang terlambat. Kemudian, Budi mengungkapkan jika sebelum pulang, dirinya melayat dulu ke tempat Mas Agus yang ditemukan tewas di pinggir jalan. Tapi bukannya bersedih, Putih terlihat baik aja saat mendengar hal tersebut. Singkat waktu setelah Agus tewas, Mirah yang kembali menjanda terpaksa harus keluar dari rumah dinas yang ia tempati. Lantas Pak Suyoto langsung mempersilahkan Mirah untuk membolang lagi, terlebih dirinya sudah bukan lagi karyawan setelah menikah dengan almarhum Agus. Hingga sesaat kemudian, Mirah yang tak memiliki tujuan pasti terlihat nebeng di koblak pengangkut Mbe untuk meninggalkan desa. Di malam harinya, Mirah yang kini luntang-lantung kembali teringat dengan momen-momen bahagia bersama dua mendiang suaminya, di mana ia merasa setiap kali dirinya merasa bahagia, hal mengerikan pasti akan merenggutnya. Lantas sambil menahan tangis, Mirah merasa bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ada apa? Ada apa, Ibu? Hati-hati kowe le. Singkat cerita, setelah Mirah dipersekusi warga pasar, Bana yang merasa iba akhirnya membawa Mirah ke rumahnya. Lantas bagaikan bocil habis dihajar pakai gesper, Mirah pun makan dengan sambil menangis. Lantas Bana menawari Mirah untuk tinggal di rumahnya sambil membantu mengurus rumah makan. Meskipun takut digerebek warga, namun Mirah yang tidak punya lagi tujuan hidup jelas saja langsung menerimanya. Beberapa saat kemudian, ketika Mirah membereskan barang bawaannya, Bana mengungkapkan jika dulu kamar ini ia siapkan untuk mendiang si ibu yang belum sempat menikmati kesuksesannya. Setelah mengetahui hal itu, Mirah menanyakan alasan Bana membantu dirinya karena ia merasa ada udang di balik sempak. Mendengar hal itu, Bana berkata jika dirinya hanya ingin membantu Mirah dengan tulus. Terlebih setiap perbuatan yang mereka lakukan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Di keesokan harinya, Mirah mengungkapkan jika dirinya selalu saja dihantui oleh mendiang-mendiang suaminya. Mendengar hal itu, Bana langsung menceritakan kisah kelam hidupnya yang bagaikan kisah maling kutang. Di mana dulu ia pernah berjanji pada mendiang ibunya akan membawanya ke sini jika kelak dirinya berhasil sukses menjadi seorang boyband. Akan tetapi Bana yang dulu sempat sukses di grup Semos malah lupa dengan janji pada ibunya karena terlalu asik menikmati hingar-bingar di dunia hiburan. Hingga pada akhirnya si ibu pun meninggal karena sakit hati oleh perlakuannya. Dan semenjak kematian si ibu, kesialan demi kesialan Bana alami akibat kedurhakaannya. Dan kini ia hanya bisa menggantungkan hidup dari resep warisan ibunya, yaitu rumah makan Padang. Setelah menceritakan hal tersebut, Bana meminta Mirah untuk berdamai dengan masa lalunya agar bisa terbebas dari teror yang terjadi. Mendengar hal itu, seketika Mirah teringat pada ritual yang dilakukan Mbah Warso saat memuput dirinya menggunakan asap jarcok. Hingga di siang harinya, Mirah terlihat mendatangi rumah Mbah Warso yang berada di ujung kabupaten. Lantas sambil menapi beras, Mbah Warso mengungkapkan jika setelah merias Mirah, penglihatannya tiba-tiba terganggu dan membuatnya harus pensiun. Di mana kali ini ia hanya bisa makan dari belas kasihan tetangga dan juga program PKH yang untungnya tidak salah sasaran. Mendengar hal itu, sontak membuat Mirah merasa iba. Sesaat kemudian, sambil menyuapi Mbah Warso, Mirah menceritakan semua kesialan yang selalu merenggut kebahagiaannya hingga membuat dua suaminya tewas dengan cara yang aneh. Mendengar hal itu, Mbah Warso yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi langsung menceritakan apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Di mana 1 tahun lalu, Putih yang tidak ingin Mirah hidup bahagia meminta dirinya mengirimkan santet bahulaewean pada Mirah, apalagi saat ini Mirah akan menikah. Lantas setelah Putih menuliskan nama lengkap Mirah di bungkus wajit, Mbah Warso memberitahu jika semuanya akan sesuai dengan keinginan Putih. Hingga setelah persiapan selesai, Mbah Warso langsung melakukan tarian dua wajah untuk mengirimkan santet bahulaewean pada Mirah. Ring Mirah haran lawean kumekeng
Dalam ritual tersebut, jurik pengantin Jawa bernama Lasmi akan membuat Mirah selalu hidup dalam kesialan. Terlebih santet tersebut akan membuat setiap lelaki yang adu gabrut dengan Mirah tewas dihabisi si jurik Lasmi yang bersemayam dalam tubuhnya. Ini karo kowe ke kawamu Mirah. Sontak Mirah pun syok parah saat mengetahui hal tersebut, karena santet ini tidak akan membiarkan dirinya hidup bahagia bersama siapapun. Hingga di keesokan harinya, Mirah berniat mendatangi rumah Putih untuk memintanya mencabut santet. Apa bisa? Eta si Gobroy, rupa-rupanya selama ini Suyoto pun kepincut oleh kecantikan Mirah, hingga ia pun kebelet untuk merasakan isi cangcut Mirah. Hingga sesaat kemudian, Suyoto si mandor bejat langsung melancarkan aksinya. Kulit mundur enak teman. Singkat cerita, setelah puas membobok celengan Mirah, Suyoto pun heran saat melihat kondisi rumahnya yang sepi. Namun di saat itu pula, kutukan Mirah langsung aktif dengan wajah penuh tato, Bati Kotoker Lati Challenge. Sungguh satisfying. Setelah dijurus kucing garong hingga codet kronis, akhirnya tua bangka esangan ini modar setelah cacingnya pecah dijedot-jedotin ke tiang rumah. Singkat waktu setelah dinodai oleh Suyoto, Mirah yang menyadari bahayanya kutukan bahu lewean memutuskan pulang ke rumah masa kecilnya. Semua perbuatan ada balasannya. Dia bersamamu, Mas. Saat memasuki rumah, Mirah pun kembali teringat pada saat dirinya dan si ibu pertama kali datang ke rumah tersebut, di mana setelah si ibu menikah dengan ayah Putih yang tajir, Putih kecil terlihat menyambut kedatangan saudari tirinya ini dengan ramah. Namun sesampainya di kamar, Mirah pun kembali teringat pada penyiksaan yang ia lakukan pada Putih. Daita si Gobroy, bagaikan kisah bawang merah dan bawang putih. Pantas saja Putih dendam pada Mirah, karena Mirah yang tak tahu diuntung malah selalu menyiksanya sejak kecil hingga remaja. Tak cuma itu, penyiksaan tersebut sampai membuat Putih mengalami cacat permanen. Apalagi sejak ayah Putih meninggoy dan rumah ini dikuasai oleh ibunya Mirah. Namun setelah mengingat itu semua, bukannya sadar dengan kesalahannya, Mirah malah merasa kesal saat melihat pesan balas dendam yang ditulis Putih di dinding kamarnya. Di malam harinya, Mirah yang akan melancarkan aksinya terlihat menyamar menjadi bondon di sekolah langganan Budi. Hingga sesampainya di ruang kemaksiatan, Mirah yang berusaha merebut kebahagiaan Putih langsung memberikan servis gabrut pada Budi agar suami Putih ini meninggoy terkena kutukan. Di tengah malam, setelah menidurkan putrinya, Putih yang kembali ke kamar pun syok saat melihat Mas Budi pulang dalam keadaan oleng. Tak cuma itu, Putih pun syok parah saat menemukan kerak keputihan bau terasi busuk yang menempel di celana suaminya ini. Di tengah kekecewaan, Putih si istri penyabar ini bergegas pergi untuk tidur di kamar putrinya. Akan tetapi seketika ia pun panik saat melihat keberadaan Mirah yang berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya. Lantas dengan sifat tak tahu dirinya, Mirah berkata jika Putih akan merasakan penderitaan yang ia alami. Akhirnya Budi si suami kurang bersyukur pun modar setelah terkena kutukan isi cangcut Mirah.
Melihat hal itu, Putih yang murka langsung menyerang saudari tirinya yang rese. Setelah membuat ceker Mirah pengkor seperti dirinya, Putih langsung mengambil pecahan beling. Saat leher Putih tercucuk beling, Mirah langsung menanyakan cara untuk mencabut kutukan ini. Namun sambil tersenyum puas, Putih berkata jika yang bisa mencabut kutukan itu hanyalah Mbah Warso. Namun Mbah Warso yang begitu mengerti dengan penderitaannya, bersedia untuk mati agar Mirah menderita hingga akhir hidupnya. Aku hanya nggak mau dia bahagia. Sontak Mirah pun syok parah saat mendengar hal tersebut. Terlebih dirinya harus menanggung kutukan ini sampai mati. Sepulangnya ke rumah kosong, Mirah yang akan melakukan diskon umur seketika kaget saat melihat keberadaan Uda Bana. Di mana kali ini, Bana berusaha membujuk Mirah untuk mengurungkan niatannya. Terlebih ia yakin mereka bisa mengatasi semua ini. Singkat cerita, setelah menikahi Mirah, Bana pun mengajak Mirah mudik ke kampung halamannya di Sumatera guna mematahkan kutukan santet bahu Laewean. Terlebih mereka percaya kutukan tersebut akan hilang setelah pergi melintasi laut. Dan kali ini, Bana dan Mirah terlihat menikmati kebersamaannya di pinggir pantai. Astagfirullah, meski telah pergi meninggalkan Pulau Jawa, namun ternyata kutukan itu tak bisa dipatahkan. Hingga pada akhirnya, Uda Bana pun meninggoy masuk ke dalam pasir seperti kuuk. Dan kini, Mirah hanya bisa melongo karena sampai akhir hayatnya dirinya tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan, kecuali calon suaminya nanti tidak memiliki titit. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah kepanjangan. IMDb untuk film ini adalah 5,7. Mungkin sini dulu pembahasan film perempuan pembawa sial 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.